Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja B. Saya Rania Ayu Azizah NIM 122190009 dan teman Saya Ruth Anete Situmorang NIM 122190001. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja di PT Krakatau Steel Persero Tbk di Cilegon. Slide selanjutnya. Gambaran umum perusahaan PT Krakatau Steel Persero Tbk di Cilegon. PT Krakatau Steel Persero Tbk didirikan pada tanggal 31 Agustus 1970 dalam bentuk pabrik kawat baja tulangan, dan pabrik baja profil PT Krakatau Steel Persero Tbk. PT Krakatau Steel Persero Tbk terletak di Jalan Industri Nomor 5 Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Pada tahun 1977, Presiden Soeharto meresmikan beroperasinya produsen baja terbesar di Indonesia. Pada tanggal 10 November 2010, di tengah kondisi pasar yang masih bergejolak, PT Krakatau Steel Persero Tbk berhasil menjadi perusahaan terbuka dengan melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. PT Krakatau Steel Persero Tbk dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bertindak selaku pemegang saham mewakili pemerintah. PT Krakatau Steel Persero Tbk merupakan industri baja terpadu yang memproduksi besi spons, slab baja, baja lembaran panas, baja lembaran dingin, bilet baja, dan baja kawat, batang kawat. Lingkup bisnis perusahaan mencangkup penyelenggaraan kegiatan pemasaran, distribusi, dan keagenan baik dalam maupun luar dan dalam negeri. Perusahaan turut serta dalam bidang pemberian jasa seperti jasa desain dan rancang bangun, pemeliharaan teknis, maupun penyediaan prasarana dan segala fasilitas yang menunjang kegiatan usaha perusahaan. Visi dari PT Krakatau Steel Persero Tbk adalah perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terbuka di dunia. Sedangkan misi PT Krakatau Steel Persero Tbk yaitu yang pertama, mewujudkan kinerja operasional yang produktif dan efisien untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang menguntungkan. Kedua, mengembangkan bisnis baja melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra strategis. Lalu yang ketiga, mengembangkan aplikasi solusi baja dan produk baja hilir untuk meningkatkan nilai tambah serta kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan nilai bisnis grup untuk memberikan kontribusi positif dan mengoptimalkan rantai pasokan. Yang kelima, mengembangkan talenta terbaik untuk dapat berkontribusi optimal dalam seluruh proses bisnis. Slide selanjutnya. Berikut logo dari PT Krakatau Steel Persero Tbk di Cilegon. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu saya akan membacakan tentang kecelakaan akibat kerja. Pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terkontrol atau tak direncanakan yang disebabkan oleh faktor manusia, situasi, atau lingkungan yang membuat terganggunya proses kerja dengan atau tanpa berakibat pada cedera, sakit, kematian, atau kerusakan seperti kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada dua, manusia dan lingkungan. Di sini saya akan membacakan yang pertama itu faktor yang mendominasi kecelakaan kerja, yaitu faktor tidak aman dari manusia atau unsafe action. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadi pendukung atau penyebab tidak aman antara lain tidak seimbangnya fisik atau tidak sesuai kekuatan dan jangkauan, posisi tubuh salah, kepekaan tubuh dan panca indera, cacat fisik dan cacat sementara. Kemudian kurangnya pendidikan atau pelatihan, kemudian adanya human error atau tidak melakukan pengamanan sesuai SOP, menjalankan alat tanpa perintah, menggunakan alat yang rusak, dan tidak mengembalikan alat seperti semula. Kemudian karena ada faktor karakteristik seperti usia, gender, masa kerja, tingkat pendidikan, dan status kerja. Kemudian ada beban kerja antara lain seperti tekanan batas waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas dan aktivitas mental. Kemudian adanya kemampuan dan keterampilan, yaitu mengenai menguasai bidang pada pekerjaan tersebut. Kemudian adanya kekuatan tubuh, kebutuhan dalam aktivitas fisik,
kurang motivasi seperti umpan balik, terlalu tertekan, dan tidak mendapat pujian dari orang lain hasil karyanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu, penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan harus dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan kesisteman dengan melibatkan seluruh manajemen, tenaga kerja, kontraktor, dan sumber-sumber produksi lainnya yang berintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Hal tersebut selain merupakan kewajiban tertulis dalam peraturan perundang-undangan, juga merupakan upaya dalam memenuhi tuntutan perdagangan internasional oleh perusahaan. Menurut ILO, berbagai cara yang umum digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja bidang industri antara lain. Yang pertama, peraturan. Peraturan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi. Peraturan di industri meliputi kondisi kerja umum, perancangan konstruksi, pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan pengoperasian peralatan industri. Kewajiban para pengusaha dan pekerja, pelatihan, pengawasan kesehatan, pertolongan pertama, dan pemeriksaan kesehatan. Untuk yang kedua, terdapat standarisasi. Standarisasi itu merupakan penetapan standar resmi, setengah resmi maupun tidak resmi. Misalnya, jika dikaitkan dengan dunia industri, contohnya konstruksi yang aman dari jenis peralatan industri tertentu, seperti penggunaan alat keselamatan kerja, kebiasaan yang aman dan sehat, ataupun tentang alat pengamanan perorangan. Yang ketiga, terdapat pengawasan. Di sini pengawasan dilakukan supaya peraturan yang ada benar-benar dipatuhi atau tidak dilanggar, sehingga apa yang menjadi sasaran maupun tujuan dari peraturan keselamatan kerja dapat tercapai, terutama pengawasan terhadap para pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang keempat, terdapat pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap karakteristik serta perilaku seseorang. Pendidikan juga berpengaruh terhadap angka kecelakaan kerja. Kerja yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi, maka dalam bekerja lebih teliti dan berhati-hati, karena ilmu yang didapat lebih dari pekerja yang berpendidikan rendah. Maka dari itu, perlu adanya seleksi dan pelatihan guna mengurangi hal-hal yang menyebabkan kerugian. Lalu yang kelima, terdapat pelatihan atau training. Salah satu contoh pelatihan yaitu berupa pemberian instruksi praktis bagi para pekerja, khususnya bagi pekerja baru dalam hal keselamatan kerja. Perlunya pemberian pelatihan kerja karena pekerja baru cenderung belum mengetahui hal-hal yang ada di perusahaan yang baru ditematinya. Pemberian pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan sebelum terjun ke dunia kerja sudah memiliki bekal terlebih dahulu tentang bagaimana cara dan sikap kerja yang aman dan selamat. Sehingga ketika terjun ke dunia kerja, mereka mampu menghindari potensi yang bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. PT Krakatau Steel Persero Tbk memiliki sistem manajemen yang disebut dengan Sistem Manajemen Krakatau Steel atau SMKS. Dalam pengolahan keselamatan kerja, perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu saya akan membacakan tentang penyakit akibat kerja. Di sini terdiri dari beberapa, di mana yang pertama itu saya akan membacakan tentang kebisingan. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kondisi fungsi pendengaran. Intensitas kebisingan pada angka yang melebihi 85 NAB fungsi pendengaran dalam bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Faktor bahaya kebisingan dapat menyebabkan adanya penyakit ketulian. Kemudian yang kedua itu ada debu. Debu adalah partikel yang terjadi karena aktivitas fisik yang terjadi di udara pada area kerja. Debu yang melebihi NAB dapat mengganggu pernafasan, bahkan dapat terjadi pneumokoinosis. Kemudian yang ketiga itu ada tekanan panas. Tekanan panas adalah kombinasi antara suhu udara, kelembapan udara, percepatan udara, dan suhu radiasi yang dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh yang terjadi pada tenaga kerja. Tekanan panas dapat menyebabkan heat stroke atau dehidrasi yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keempat itu ada radiasi inframerah. Radiasi inframerah merupakan terjadi pada pekerjaan-pekerjaan yang melakukan kontak langsung dengan baja cair. Bila tenaga kerja terpapar gelombang mikro, maka akan mengakibatkan katarak pada lensa mata. Kemudian yang kelima itu ada gas dan asap. Potensi bahaya gas dan asap yaitu berada pada area dedusting plane, peleburan. Kemudian yang kelima itu ada ergonomi.
Ergonomi yaitu faktor bahaya yang ditimbulkan oleh cara kerja dan posisi kerja yang tidak aman atau tidak sesuai dengan ukuran tubuh tenaga kerja, dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan cenderung lebih cepat lelah. Kemudian seterusnya itu ada tergelincir dan terjatuh. Tergelincir dan terjatuh dapat terjadi jika terdapat tempat kerja yang licin. Kemudian itu ada percikan baja cair. Percikan baja timbul terjadi di daerah peleburan. Kemudian ada kebakaran dan peledakan. Kebakaran dan peledakan merupakan potensi bahaya terbesar yang kemungkinan terjadi di PT Krakatau Steel. Kemudian ada tertimpa dan terjepit. Tertimpa merupakan potensi bahaya yang sering terjadi. Penyediaan helm bagi tenaga kerja merupakan salah satu upaya untuk mengurangi bahaya tertimpa. Kemudian ada tertabrak, forklift, itu merupakan bergerak memiliki potensi bahaya yang tidak terlalu besar. Tetapi hal ini dapat terjadi jika pekerjaan dilakukan tanpa pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian ada confined space, di mana pekerjaan di tempat terbatas dan tertutup sangat berbahaya. Oleh karena itu diperlukan surat izin pekerjaan berbahaya. Dan yang terakhir itu ada iritasi bahan kimia yang dapat terjadi di mekanika dan elektrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, penanggulangan penyakit akibat kerja. Pertama saya jelaskan dulu tentang pencegahan terhadap penyakit akibat kerja. Adalah kebijakan paling utama. Bagaimana pencegahan terhadap kecelakaan kerja, maka pencegahan penyakit akibat kerja diperlukan peraturan perundang-undangan, standarisasi, pengawasan, penelitian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta semua sektor kehidupan. Di sini ada beberapa cara penanggulangan penyakit akibat kerja pada PT Krakatau Steel Persero di Cilegon. Di antaranya adalah yang pertama, promotif. Sasaran program promotif kesehatan adalah merubah pola hidup sehat dengan membiasakan olahraga dan konsumsi gizi sehat. Dengan metode yang pertama ada efektivitas, pelaksanaan program dengan mengintegrasikan dalam program perbaikan K3 wajib perusahaan. Yang kedua ada efektivitas pelaksanaan program dengan cara pembentukan kelompok kerja promosi kesehatan yang didorong untuk secara mandiri mengontrol perbaikan kesehatan anggotanya. Yang ketiga, intervensi perilaku pola hidup sehat. Yang keempat, kontrol progres perbaikan kesehatan. Yang kelima, menciptakan iklim kondusif yang mendorong aktivitas pekerja kesehatan. 6. Sosialisasi penyakit klinis dan umum. Lalu terdapat preventif. Di sini preventif merupakan melakukan general check up atau GCO, yaitu dengan memanggil karyawan yang sudah terdaftar, kemudian dikelompokkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan karyawan yang kemudian akan dilakukan perbaikan. Lalu terdapat kuratif, di mana memberikan kesempatan kepada tenaga kerja yang mengalami sakit dengan berobat ataupun melakukan perawatan di rumah sakit. Lalu ada rehabilitasi, di sini diberikan cuti sesuai dengan rekomendasi dokter maksimal 2 tahun untuk sakit berkepanjangan. Lalu terdapat fasilitas pelayanan kesehatannya, di antaranya yang pertama, rumah sakit perusahaan atau rujukan. Rumah sakit perusahaan atau rujukan antara lain Rumah Sakit Krakatau Medika, Rumah Sakit Kanker Darmanis, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Cipto, dan Rumah Sakit Siloam. Lalu terdapat sarana olahraga. Sarana olahraga perusahaan terdiri dari lapangan sepak bola berstandar internasional, kolam renang berstandar internasional, lapangan golf, fasilitas fitness, dan lapangan bola voli yang tersebar di seluruh unit kerja. Lalu terdapat pelatihan satgas medis. Pelatihan dilakukan pada saat pabrik istirahat atau penundaan proses. Pelatihan satgas medis ini bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai sistem tanggap darurat tentang P3K yang meliputi P3K RJP, P3K luka bakar, P3K luka ringan, misal tergores, terjepit, dan lain-lain. Lalu terdapat gizi kerja. Gizi kerja dilakukan dengan berupa promosi gizi kerja mengenai pola makan dan minum, serta pemberian bubur kacang hijau setelah senam kesehatan jantung setiap hari Jumat. Dan yang terakhir terdapat ergonomi. Ergonomi promosi dilakukan pada saat public over hours dan pemberian penundaan proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kemudian saya akan membacakan tentang analisis resiko. Di sini terdiri dari bahaya fisik, yaitu ada kebisingan dan radiasi. Saya akan membacakan yang pertama itu kebisingan. Kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki, yang dapat mengganggu fungsi pendengaran yang berasal dari tekanan yang terkonduksi melalui padatan, cairan, dan gas yang digunakan dan saling berinteraksi. Jenis kebisingan yang ada di pabrik ini CRM termasuk bising bersifat kontinu, karena bising yang ada relatif stabil dan tidak terputus-putus selama proses produksi. Kemudian yang kedua itu ada radiasi. Beberapa bahan radioaktif yang digunakan di pabrik dapat mengakibatkan pekerja terpapar radiasi. Kemudian yang kedua itu bahaya kimia. Bahaya kimia, pabrik CRM menggunakan bahan kimia dan gas dalam proses produksi. Bahaya yang ditimbulkan berupa konsentrasi uap, gas, dan padatan bentuk debu. Apabila terpapar akan menyebabkan iritasi mata, kulit, serta gangguan pernapasan. Kemudian itu bahaya kimia itu terdiri dari debu, iritasi bahan kimia, dan gas. Debu merupakan partikel yang dihasilkan dari aktivitas fisik pada area kerja. Banyaknya konsentrasi debu yang ada perlu diperhatikan demi kesehatan para pekerja. Yang kedua, iritasi bahan kimia dan gas. Bahan kimia dan gas yang digunakan di pabrik CRM adalah salah satu bahan dari HCl, hidrogen klorida, yang bersifat asam, sangat berbahaya apabila terpapar tanpa pelindung diri. Kemudian yang ketiga itu ada bahaya mekanis. Potensi bahaya di pabrik ini termasuk ke dalam bahaya mekanik, yaitu tertimpa pada benda jatuh, terjepit alat, tergelincir, tergores, dan terkena percikan api. Kemudian ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi merupakan salah satu potensi bahaya yang terjadi akibat seringnya pekerja melakukan postur janggal dalam durasi yang waktu panjang. Kemudian beban yang berat dan dilakukan secara terus-menerus. Potensi gangguan kesehatan yang timbul antara lain gangguan otot langka seperti low back pain, yaitu nyeri pada punggung bagian bawah dan sakit pinggang. Dan yang terakhir itu ada bahaya kebakaran dan ledakan, di mana potensi bahaya ini menjadi perhatian khusus karena dalam dalam mengerjakan aktivitas produksi banyak menggunakan instalasi listrik berukuran besar, pipa bertekanan tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksanakan dengan baik. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai kas kerugian, kemungkinan kerugian, atau ketidakpastian. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah pengidentifikasian, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Di sini terdapat kegiatan pengendalian risiko pada PT Krakatau Steel di Cilegon, meliputi yang pertama, kebisingan. Perlu adanya pengendalian dalam rangka melindungi tenaga kerja dari faktor kebisingan. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan pengendalian seperti inspeksi atau pengawasan K3, pengaturan kerja dan istirahat, isolasi pekerja di control room, pengujian kesehatan dan pemakaian alat pelindung diri atau APD. Yang kedua ada debu. Pada area berdebu yang dinilai beratnya melebihi NAB, dilakukan penanggulangan dengan setiap mesin atau instalasi yang menghasilkan debu dipasangi dengan alat-alat penyedot debu seperti dedusting yang dilengkapi dengan baghouse filter dan canopy hood. Pengaturan shift control room, monitoring lingkungan, pengajuan kesehatan, pengawasan K3, pembinaan K3. Selain itu, pada area yang berdebu tersebut, para tenaga kerja dilengkapi dengan alat pelindung diri, seperti masker debu, cape dan kacamata anti debu. Lalu yang ketiga terdapat tekanan panas. Tekanan panas di sini untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja pada area tekanan panas, mengadakan pengendalian antara lain pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, inspeksi atau pengawasan K3, gizi kerja, pengujian kesehatan, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD. Lalu yang keempat terdapat radiasi inframerah.
Untuk menanggulangi pengaruh dari radiasi inframerah ini telah disediakan kacamata Furnace atau Cobalt yang diharapkan dapat mengurangi kesilauan yang diterima tenaga kerja. Bila tenaga kerja terpapar gelombang mikro atau radiasi inframerah yang melebihi NAB akan mengakibatkan katarak pada lensa mata. Lalu yang kelima, terdapat gas dan asap. Untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja pada area yang terdapat faktor bahaya gas dan asap, maka akan dilakukan tindakan pengendalian, yaitu dengan pembuatan cerobong asap yang tinggi sehingga dapat dinetralisasi oleh udara bebas. Lalu yang keenam, terdapat ergonomi. Untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, maka perlu dilakukannya tindakan dan pengendalian, yaitu dengan mendesain tempat kerja sesuai dengan ukuran tubuh tenaga kerja tersebut, lalu pekerjaan dilakukan dengan posisi duduk atau bekerja berdiri secara bergantian. Lalu yang ketujuh, terdapat tergelincir dan jatuh. Untuk mengurangi potensi bahaya tergelincir dan jatuh, dilakukan program 5R. Lalu yang kedelapan, ada percikan baja cair. Upaya yang dilakukan PT Krakatau Steel dalam pengamanan tenaga kerja terhadap bahaya percikan baja cair sudah mencerminkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 dan 4 pada ayat 1 sub A tentang mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kesembilan, terdapat kebakaran dan peledakan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi kebakaran dan peledakan antara lain dengan inspeksi atau pengawasan K3, higienitas dan sanitasi lingkungan, APAR atau APK, hidran instalasi pemadam kebakaran, pembatasan akses. Upaya yang dilakukan PT Krakatau Steel ini sudah mencerminkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 dan ayat 4 tentang mencegah dan mengurangi peledakan. Untuk itu, harus dilakukannya pengendalian atau pencegahan terjadinya kebakaran dan peledakan dengan cara menghindari bertemunya segitiga api. Lalu yang ke-10, tertimpa dan terjepit. Upaya yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel dalam pengamanan tenaga kerja terdapat bahaya tertimpa ini sudah sesuai dengan pasal 1 tahun 1970. Lalu yang ke-11, terdapat tertabrak forklift. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, maka dilakukan tindakan pengendalian, yaitu dengan membuat pembatasan akses. Lalu yang ke-12, ada confined space. Tindakan pengendalian dengan adanya surat izin pekerja berbahaya ini yang terlatih serta memakai breathing apparatus jika diketahui tempat terbatas tersebut jumlah oksigennya rendah atau sudah diketahui terdapat gas beracun. Lalu yang ke-13, terdapat iritasi bahan kimia. Sebagai pengendalian bahaya dari zat kimia, maka sifat-sifat bahan kimia seperti tersebut harus diketahui terlebih dahulu oleh tenaga kerja sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi iritasi. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian itu saya akan membacakan tentang kesimpulan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Krakatau Steel Persero di Cilegon telah berjalan dengan baik. Yang kedua, aspek pelayanan kesehatan yang dilakukan di PT Krakatau Steel atau Persero di Cilegon merupakan tanggung jawab Dinas Hiperkas. Yang ketiga, usaha pengelolaan lingkungan industri di PT Krakatau Steel Persero di Cilegon telah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, penerapan SMK3 di SSP 2 PT Krakatau Steel Persero di Cilegon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permenaker nomor 5 tahun 1996. Kemudian divisi K3LH sebagai divisi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan norma dan peraturan perundangan wujud kepedulian perusahaan. Slide selanjutnya itu tentang saran. Saran yang pertama itu penegakan disiplin pemakaian APBD, khususnya pemakaian earplug dan masker melalui penyuluhan dan pengawasan terhadap pemakaian APD. Yang kedua itu peningkatan dan mempertahankan program K3 melalui pemantauan dan perbaikan program K3 secara berkala guna menciptakan lingkungan kerja aman, sehat, dan produktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.